Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan latihan soal penilaian harian kelas 3, tema 5, subtema 3 dan 4. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Soal yang pertama, perubahan cuaca dipengaruhi oleh beberapa unsur yang ada di alam seperti titik-titik. A. Matahari, angin dan tanah. B. Angin, api dan tanah. C. Air, api dan udara. D. Matahari, air, dan angin. Jawabannya adalah D. Matahari, air, dan angin. Soal nomor 2. Pengaruh cuaca pada kehidupan petani misalnya titik-titik. A. Petani tidak dapat membeli padi ketika hujan. B. Petani harus mencangkul sawah ketika cuaca cerah. C. Petani tidak dapat menjemur padi ketika hujan. D. Cuaca cerah membuat padi menjadi layu. Jawabannya adalah C. Petani tidak dapat menjemur padi ketika hujan. Soal ketiga, Pak Sandi seorang petani garam. Ia selalu mencari informasi tentang kemungkinan cuaca yang akan terjadi. Pak Sandi biasa melihat berita televisi tentang titik-titik. A. Dampak cuaca. B. Perakiraan cuaca. C. Pengertian cuaca. D. Hiburan cuaca. Jawabannya adalah B. Perakiraan cuaca. Soal keempat. Benda berikut yang cocok dipakai ketika cuaca cerah adalah titik-titik. A. Mantel. B. Payung. C. Jaket tebal. D. Topi. Jawabannya adalah D. Topi. Soal kelima. Pakaian yang dipakai ketika cuaca hujan sebaiknya titik-titik. A. Berbahan tipis. B. Berbentuk pendek. C. Berbahan tebal. D. Panjang dan mahal. Jawabannya adalah C. Berbahan tebal. Soal keenam. Papeda adalah makanan khas yang berasal dari titik-titik. A. Sumatera. B. Lampung. C. Yogyakarta. D. Papua. Jawabannya adalah D. Papua. Soal ketujuh. Makanan khas yang berasal dari Sumatera Selatan adalah titik-titik. A. Rendang. B. Pempek. C. Gudeg. D. Sate lilit. Jawabannya adalah B. Pempek. Soal ke-8. Peralihan antar musim dinamakan titik-titik. A. Pancaroba. B. Iklim. C. Tropis. D. Subtropis. Jawabannya adalah A. Pancaroba. Soal ke-9. Masa terjadinya musim hujan adalah titik-titik. A. Januari sampai Juni. B. Oktober sampai Februari. C. Maret sampai September. D. Juli sampai Mei. Jawabannya adalah B. Oktober sampai Februari. Soal nomor 10. Pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. A. Musim tidak bisa berubah. B. Cuaca bisa berubah setiap saat. C. Iklim bisa berubah setiap hari. D. Cuaca hanya berubah setiap minggu. Jawabannya adalah B. Cuaca bisa berubah setiap saat. Soal nomor 11. Hasil dari 5/8 ditambah 4/8 adalah titik-titik. A. 6/8. B. 7/8. C. 8/8. D. 9/8. Jawabannya adalah D. 9/8. Soal nomor 12. Pecahan 8/6 dikurangi 2/6 ditambah titik-titik sama dengan 11/6. A. 8/6. B. 2/6. C. 4/6. D. 5/6. Jawabannya adalah D. 5/6. Soal nomor 13. Satu buah apel dibagi menjadi 3 bagian.
maka setiap bagiannya bernilai titik-titik. A. 3/3, B. 1/3, C. 2/3, D. 3/1. Jawabannya adalah B. 1/3. Soal nomor 14. Aldo membawa 2/4 kg tepung, sedangkan Didi membawa 1/4 kg tepung. Jumlah tepung yang dibawa Aldo dan Didi adalah titik-titik. A. 2/4, B. 3/4, C. 4/4, D. 5/4. Jawabannya adalah B. 3/4. Soal nomor 15. Ibu membawa sepotong roti, kemudian memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Ibu memakan 3 potong roti, sedangkan ayah memakan 2 potong roti. Jumlah roti yang dimakan oleh ibu dan ayah adalah titik-titik. A. 2/8 ditambah 3/8, B. 1/8 ditambah 2/8, C. 3/8 ditambah 2/8, D. 1/8 ditambah 3/8. Jawabannya adalah C. 3/8 ditambah 2/8. Soal nomor 16. Teknik membuat karya seni dengan cara menempel kemudian menjahit disebut dengan teknik titik-titik. A. Kolase, B. Aplikasi, C. Dekoratif, D. Montase. Jawabannya adalah B. Aplikasi. Soal nomor 17. Perhatikan gambar. Teknik menjahit yang digunakan adalah tusuk titik-titik. A. Jelujur, B. Veston, C. Silang, D. Rantai. Jawabannya adalah B. Veston. Soal nomor 18. Boneka jari adalah contoh karya seni titik-titik dimensi. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah C. 3. Soal nomor 19. Untuk menyatukan dua bahan berbahan kertas dapat digunakan teknik titik-titik. A. Mencangkok, B. Menyambung, C. Menjahit, D. Menempel. Jawabannya adalah D. Menempel. Soal nomor 20. Ibu akan menyambungkan kain perca agar menjadi tempat pensil. Teknik menyambung yang tepat digunakan adalah titik-titik. A. Menempel, B. Mengelem, C. Menambal, D. Menjahit. Jawabannya adalah D. Menjahit. Soal nomor 21. Gerakan tolakan pada lompat jauh menggunakan titik-titik. A. Kaki kanan, B. Kaki kiri, C. Kaki terkuat, D. Kedua kaki. Jawabannya adalah C. Kaki terkuat. Soal nomor 22. Senam lantai adalah senam yang menggunakan titik-titik. A. Tikar, B. Papan, C. Kasur, D. Matras. Jawabannya adalah D. Matras. Soal nomor 23. Kaki yang dipakai tumpuan dalam melompat sejauh-jauhnya adalah titik-titik. A. Kaki terkuat, B. Kedua kaki, C. Kaki kiri, D. Kaki kanan. Jawabannya adalah A. Kaki terkuat. Soal nomor 24. Perhatikan gambar. Gerakan pada nomor 1 disebut gerakan titik-titik. A. Melayang, B. Mendarat, C. Melangkah, D. Tolakan. Jawabannya adalah A. Melayang. Soal nomor 25. Pendaratan pada gerakan melompat menggunakan titik-titik. A. Kaki kiri, B. Kaki terkuat, C. Kaki kanan, D. Kedua kaki. Jawabannya adalah D. Kedua kaki. Nah anak-anak, demikian latihan soal penilaian harian kelas 3, tema 5, subtema 3 dan 4. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.